Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi aujabal hajja wal umrah ala ibadihi liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sebagai orang Islam tentunya semua sudah tahu bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Untuk haji ini pelaksanaannya tentunya juga kita tahu bukan hanya haji saja. Ikutkanlah antara haji dan umroh, kata Nabi. Kalau Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan ibadah umroh, keutamaan ibadah umroh, pahala, keutamaan di dalam manasik ibadah umroh. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, bagi yang tadinya setengah-setengah untuk ibadah umroh, kemudian jadi semangat dan penuh keyakinan, penuh antusias untuk mau melaksanakan ibadah umroh. Di samping dia juga meyakini dan berusaha untuk bisa menunaikan ibadah haji. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian Allah berikan kesempatan baik itu di bidang keuangan ataupun di bidang kesehatan, kemudian ada tergerak, termotivasi untuk bisa melaksanakan umroh. Syukur-syukur bisa umroh setiap tahun. Jika memang bisa, kenapa tidak? Karena itu ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Keutamaan yang pertama diantaranya adalah, yang pertama itu menjadi tamunya Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jadi kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah di dalam Kitabul Manasik, dengan tahqiq hadis ini adalah hasan. Orang yang perang dalam sabilillah, orang yang haji dan orang yang umroh merupakan tamunya Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka datang. Allah panggil, datang dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membaca kalimat talbiyah ketika sudah ambil ihram di miqat. Kemudian wasa'aluhu fa'atahum, dan mereka minta kepada Allah, berdoa pada Allah, dan Allah akan kabulkan. Sekarang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka supaya menghormati tamu. Nabi bersabda bahwa orang Islam, orang iman harus menghormati tamu. Dan sabda Nabi itu tentunya adalah suruhan dari Allah melalui malaikat Jibril. Sekarang Allah memiliki tamu, dan kebetulan kita yang menjadi tamunya Allah. Menurut Anda, wahai saudaraku, kira-kira apa yang Allah akan perbuat terhadap tamu-tamunya? Ya, tentunya Allah akan sangat menghormatinya. Karena manusia saja disuruh oleh Allah untuk menghormati tamu. Gimana Allah kedatangan tamu? Allah akan menghormati tamunya dengan sebaik-baiknya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah menjadi tamunya Allah lahir batin. Bukan menjadi tamunya Allah secara zahir. Fisiknya saja terlihat menjadi tamunya Allah, berangkat umroh.
Tetapi di dalam hatinya niatnya bukan untuk mengharap ridhonya Allah, bukan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, bukan ingin menjadi tamunya Allah, bukan. Di dalam hatinya terbersit ingin supaya diketahui oleh teman-temannya. Atau nggak enak, se-RT ini semuanya orang sudah umroh, hanya dia saja yang belum umroh. Akhirnya dia terpaksa berangkat umroh atas dasar tidak enak dengan tetangga sekitar, dengan orang-orang RT. Apalagi kalau kumpul-kumpul di lingkungan cerita-cerita umroh, dia nggak bisa cerita umroh karena belum pernah merasakan. Akhirnya dia berangkat supaya dia nanti bisa cerita, tapi bukan didasari dengan niat mendapatkan rahmatnya Allah. Nah kalau begitu keadaannya, niatnya tidak karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Allah tidak akan sambut dia. Allah akan jadikan dia seperti orang yang biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan bisa jadi nanti dia di sana akan menjumpai banyak kesulitan-kesulitan karena hadir ke sana niatnya bukan karena Allah, tapi ingin nanti pulang-pulang itu ya dihormati oleh orang-orang, kemudian bisa cerita-cerita, nyambung ceritanya dengan tetangga tentang umroh. Itu syarat yang pertama. Kefadalan yang pertama adalah menjadi tamunya Allah. Bicara lagi tentang tamu ya, ketika kita ada kabar gitu ya, bahwa seminggu lagi ada teman kita itu akan datang ke rumah untuk bertamu gitu. Maka normalnya orang baik, walaupun berita itu dia terima seminggu sebelumnya, saya yakin menuju hari H ya, dari seminggu sebelumnya itu berarti dia sudah repot. Dia sudah membicarakan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, hidangan-hidangan apa nanti yang akan layaknya disajikan. Kemudian layout ruang tamunya ini apa perlu dirubah atau tidak. Kemudian nanti kamar tempat tamu kita tidur itu spraynya diganti dengan yang spray apa, bantalnya bagaimana, perlu beli bantal baru atau tidak gitu. Itu apakah ayam atau bebek di rumah yang kita punya perlu disembelih untuk dijamukan, hidangkan kepada tamu kita itu atau tidak gitu. Pasti demikian. Pasti demikian. Apalagi kalau orang yang tinggalnya masih di pedesaan ya, itu masih kental sekali menghormati tamunya. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi apalagi Allah yang kemudian memiliki tamu dan Anda jadi tamunya Allah, berbahagialah. Berusaha untuk menjadi tamunya Allah agar betul-betul dihormati oleh Allah. Kemudian kefadalan umroh yang lain adalah bisa menghapus dosa. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al umratu ilal umroh kafaratu lima bainahuma, dalam hadis Bukhari al hadis. Nabi bersabda bahwa umroh yang pertama ke umroh yang kedua itu bisa menghapus dosa-dosa di antaranya. Bagaimana dengan kita umrohnya baru pertama kali ini akan berangkat? Saya umrohnya baru pertama kali Pak Ustadz, ini bagaimana? Perlu diketahui di dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa di bagian-bagian manasik umroh itu sendiri banyak sekali keutamaannya yang itu adalah menghapus dosa. Seperti tawaf itu menghapus dosa. Nanti kita juga akan bahas ya, kita akan bahas. Yang jelas orang yang ibadah umroh itu bisa menghapus dosa sebagaimana layaknya haji. Barang siapa yang haji ya, termasuk umroh dengan niat karena Allah, dia tidak melanggar larangan-larangan ihram atau larangan-larangan agama secara umum, maka nanti akan kembali ke negaranya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Bersih dari dosa. Orang kalau bersih dari dosa itu dia akan mendapatkan ketakwaan atau keimanan yang sangat manisnya keimanan. Dia akan merasakan ibadah itu rasanya enteng, ibadah rasanya enak, jiwa rasanya damai. Kenapa? Karena dosa-dosanya bersih, dosa-dosanya rontok. Lalu yang selanjutnya adalah doanya mustajab. Dalam hadis riwayat Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar wafdullah in sa'aluhu utu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Jadi kata Nabi, orang yang haji dan orang yang umroh itu menjadi tamunya Allah.
Jika mereka minta kepada Allah, maka Allah akan beri. Jika mereka memanggil Allah, berdoa, maka Allah akan kabulkan, Allah akan datangi. Dan jika dia mengeluarkan biaya untuk melaksanakan umroh, maka biaya itu akan diganti oleh Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi ada cerita, orang itu posisinya atau keadaannya memakai kursi roda. Ada masalah di kaki, dia nggak bisa berjalan. Dia datang ke Baitullah dengan kursi rodanya, lalu dia berdoa, ya Allah, hari ini kurang lebih doanya seperti itu ya. Hari ini saya menghadap ke rumahmu, ke Baitullah, dan saya yakin dengan doa yang saya panjatkan pasti diterima, karena engkau telah berjanji, berdoalah padaku maka aku akan kabulkan. Dan sekarang saya bahkan berdoanya di depan rumah engkau ya Allah, di depan Baitullah. Saya mohon ya Allah, jika memang engkau betul-betul maha kuasa, di depan rumahmu saya meminta agar saya bisa berjalan kembali, saya sembuh dari penyakit saya. Udah, kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga berdiri. Dia berdiri, gak lama kemudian ternyata dia terjatuh dan pingsan. Orang-orang mengira bahwa doanya tidak dikabulkan, tapi ternyata pingsannya itu ternyata dia sedang berproses menuju sembuh. Ketika siuman, dia bisa berjalan dan alhamdulillah normal kembali. Allah kabulkan. Jadi ketika nanti Anda menjadi tamunya Allah, maka silahkan Anda berdoa di sana. Bahkan di sana banyak sekali tempat-tempat mustajab. Di Baitullah ada yang namanya Hajar Aswad. Di Hajar Aswad Anda bisa mencium Hajar Aswad, kemudian bisa berdoa. Tapi maaf, perlu perjuangan ya. Perjuangan agak berat. Yang agak ringan Multazam. Silakan Anda bisa berdoa di Multazam, tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi sambil Anda meletakkan pipi dan tangan di tembok Multazam itu, silakan bermunajat kepada Allah, berdoa. Anda jadi tamunya Allah dan dijamin doanya mustajab, ditambah lagi berdoanya di tempat yang mustajab. Di belakang makam Ibrahim, setelah melaksanakan tawaf, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu pun tempat yang mustajab. Silakan berdoa. Lalu Anda sa'i Safa Marwah, di atas bukit Safa, di atas bukit Marwah, itu juga tempat yang mustajab. Dan kemudian biasanya orang yang umroh akan berkunjung ke kota Madinah. Di kota Madinah Anda dimasuk Masjid Nabawi, nanti ada jadwal untuk bisa masuk ke Raudhah. Di dalam Raudhah itu tempat mustajab. Silahkan berdoa, perbanyak berdoa, tempat yang mustajab. Dan status Anda keadaannya sedang mustajab, karena sebagai seorang musafir menjadi tamunya Allah, kemudian berdoa di tempat yang mustajab. Sedangkan di Indonesia atau di tempat-tempat lain itu tidak ada tempat mustajab. Yang ada hanyalah waktu mustajab atau keadaan yang mustajab, seperti dianiaya atau musafir, itu keadaan yang mustajab. Waktu yang mustajab itu sepertiga malam yang akhir atau setelah sholat 5 waktu. Sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia, itu waktu yang mustajab. Tapi tempat yang mustajab nggak ada, tidak ada. Adanya ya di sana. Ketika Anda berangkat umroh di Mekah, di Masjidil Haram banyak tempat mustajab, di Madinah, di Masjid Nabawi juga ada tempat mustajab. Jadi sangat untung sekali Anda mengeluarkan biaya 25 juta kah, 30 juta, 35 juta. Itu sebenarnya jika memang Anda mampu, tapi Anda rasanya sayang untuk mengeluarkan dan berangkat ke sana, perlu diketahui itu nilainya sangat kecil sekali. Saya nanti akan beritahu kenapa saya katakan itu nilainya sangat kecil sekali. Ya, karena dari keutamaan-keutamaan itu sangat besar sekali dan tidak bisa dibeli dengan uang. Seandainya dibeli dengan uang, uangnya juga nggak cukup untuk beli. Artinya nggak bisa, memang nggak bisa. Saking dahsyatnya, saking besarnya keutamaan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan ternyata bukan hanya dosa yang dihapus, tapi kefakiran juga dihapus.
Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub kama yanfi al kiru khabasal hadid waz zahabi wal fiddah wa laisa lil hajatil mabrurah sawabun ilal jannah. Ikutkanlah antara haji dan umrah, kata Nabi, karena dua ibadah tersebut bisa menghapus kefakiran dan menghapus dosa. Jadi berarti kalau Anda benar-benar menjadi tamunya Allah, entah itu sebagai orang yang haji atau sebagai orang yang umroh, maka pulang dari pelaksanaan ibadah haji atau umroh itu Anda menjadi orang yang hatinya diberikan kecukupan oleh Allah, jauh dari kefakiran. Karena yang namanya kaya, yang namanya cukup itu adalah hati yang merasa cukup, bukan materi. Walaupun materinya banyak, harta banyak, tapi kalau hatinya nggak merasa cukup, rasanya fakir aja. Jadi kata Nabi, laisal ghina an kasratil arodi walakinal ghina ghina nafs. Bukanlah dinamakan kaya sebab banyaknya harta, tapi yang dinamakan kaya adalah hati yang merasa cukup. Nah, orang yang umrohnya mabrur, hajinya mabrur, ini dijamin oleh Allah dihapus kefakirannya dan juga dihapus dosanya. Digambarkan oleh Nabi sebagaimana besi yang ada karatnya atau emas perak yang masih kotor itu dimasukkan ke dalam tungku pandai besi, maka karatnya akan hilang, kotoran besi dan emas juga akan hilang. Dan orang yang haji atau umroh, yang umrohnya mabrur, hajinya mabrur, maka pahala yang pantas untuk dia adalah apa? Surga. Tidak ada pembalasan yang pantas untuk orang yang haji dan umroh selain surga. Oh iya, jadi ada beberapa orang yang merasa takut melaksanakan umroh, jadi tamunya Allah, karena dia telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dia mengatakan bahwa kalau saya nanti berangkat ke sana, nanti saya takut perbuatan jelek saya dibalasnya di sana gitu. Ini ternyata kefahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru. Mestinya bagi orang yang sering berbuat kesalahan, dia sadar diri bahwa banyak menentang Allah, jika dia benar-benar ingin bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka menjadi tamunya Allah sebagai orang yang umroh apalagi haji itu adalah langkah yang sangat tepat. Kenapa? Karena dia menjadi tamunya Allah dan dia datang dalam keadaan ingin benar-benar bertobat, dan dosa-dosa dia nanti akan dihapus oleh Allah, bahkan seperti bayi yang baru lahir. Jadi harusnya justru malah orang yang banyak dosa, banyak kesalahan-kesalahan, wujud dari tobatnya itu silahkan menjadi tamunya Allah. Malah justru harusnya demikian, bukan malah takut, nanti aja deh. Malah takut akhirnya nggak jadi tamunya Allah, malah merugikan diri dia sendiri, padahal sehat badannya dan uang ada. Hanya karena ketakutan itulah akhirnya dia tidak menjadi tamunya Allah. Padahal rasa takut itu murni datangnya dari iblis, datangnya dari setan. Setan menghendaki agar orang itu yang berbuat dosa selalu dalam keadaan putus asa saja, dalam keadaan merasa tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, sehingga dia menambah dosanya lagi sampai dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dia dalam keadaan mati yang jelek, pungkasan yang jelek, akhir yang jelek. Jadi harusnya dia termotivasi malah, oh iya, saya ingin bertobat, saya sadar dengan dosa-dosa saya, maka wujud dari kafarohnya, wujud dari penghapus dosa, saya harus melaksanakan ibadah umroh supaya dosa-dosa saya betul-betul terhapus. Lalu nafkah yang kita keluarkan atau biaya, kepayahan-kepayahan yang kita alami ketika melaksanakan ibadah umroh, entah itu mungkin di perjalanan merasa lelah mungkin ya, atau mungkin di imigrasi prosesnya melelahkan dan lain sebagainya, itu perlu diketahui bahwa itu menjadi tambahan pahala untuk kita. Karena semakin payah orang dalam melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka semakin besar pahalanya. Atau mungkin naudzubillah min dzalik juga ya,
Dicoba oleh Allah dalam melaksanakan ibadah umroh, ada barangnya hilang gitu. Tapi dia tetap tidak mengurangi kekhusyuan, kesemangatan dalam melaksanakan ibadah umroh, itu pahalanya juga lebih besar. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Az-Zawajir dan Sahih Bukhari juga ada. Nabi berkata kepada Aisyah di dalam umrohnya Aisyah. Jadi Aisyah waktu melaksanakan ibadah haji bareng-bareng itu keadaannya haid. Jadi harusnya dia umroh dulu masuk ke Masjidil Haram, tapi haid sehingga tertunda, dan ibadah yang bisa dikerjakan otomatis langsung manasik haji, yaitu wukuf di Arafah dan seterusnya. Menjelang kepulangan Ibu Aisyah sudah selesai menstruasinya atau haidnya. Lalu sebelum pulang Nabi menyarankan atau memerintahkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Aisyah merasa agak sedikit lelah ya, karena orang-orang itu udah mau pulang, dan terpaksa akhirnya Aisyah harus melaksanakan ibadah umroh dulu. Dia harus pergi ke mikot yang namanya Tan'im, ditemenin adiknya yaitu Abdurrahman. Jadi akhirnya rombongan tertunda untuk kepulangannya. Aisyah merasa agak susah gitu, merasa agak berat. Lalu Nabi memberikan motivasi dengan mengatakan, "Hai Aisyah, inalaki minal ajri ala qadri nasabiki aita ta'abiki wa nafaqatiki." Wahai Aisyah, ibadah umroh kamu ini, kepayahan yang kamu rasakan, semakin berat kepayahan yang kamu rasakan, maka pahala yang kamu terima itu lebih besar, karena pahalamu itu tergantung dari kira-kira kepayahanmu dan kesusahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Semakin besar nafkah dan kepayahan yang kamu keluarkan, maka semakin besar pula pahala yang kamu dapatkan. Jadi makanya orang yang nanti diqadar oleh Allah jadi tamunya Allah, selalulah husnuzon billah. Apapun yang dialami dalam keadaan dia menjadi tamunya Allah atau sedang proses menjadi tamunya Allah menuju ke sana, ke tanah haram, tanah suci, maka selalu bersangka baik. Jangan kemudian menggerutu atau malah marah-marah. Itu tidak baik. Kemudian kefadalan lain yang dapat itu dalam hadis Ibnu Khazimah dijelaskan, satu kebaikan di tanah haram itu ditulis sama dengan 100.000 kebaikan di luar tanah haram. Wah, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Kita sedekah satu porsi makan kepada orang di tanah kita, di negara kita maksud saya, di Indonesia, itu pahalanya kalau normalnya al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipatkan 10. Jadi satu piring kita sedekah pahalanya 10 piring. Tapi ketika kita sedekah makan di tanah haram, itu pahalanya seperti 100.000 piring. Kita sedekah 100.000 piring, Masya Allah. Itu sedekah ya, kebaikan-kebaikan. Apapun itu, apapun itu. Senyum saja kan termasuk sedekah. Senyum itu kan termasuk pahala. Kalau kita senyum di negara kita, pahalanya hanya 10, tapi di sana pahalanya 100.000. Bagaimana dengan sholat? Sholat di Masjidil Haram. Ya, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 sholat. Jadi sholatun fi masjidi ka sholatin alfa sholatin. Jadi satu sholat di masjid saya, kata Nabi, itu seperti 1000 sholat. 1000 sholat di luar Masjid Nabawi, ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Karena satu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 sholat. Nah, ini alasan saya yang mengatakan bahwa biaya yang kita keluarkan itu sangat murah sekali. 25 juta, 30 juta, atau mungkin 35 juta, itu sangat murah sekali. Kenapa? Coba sekarang Anda silahkan saya beri uang 50 juta. Tapi syaratnya hari ini kerjakan sholat 100.000 sholat. Bisa nggak? Nggak bisa. Mengerjakan sholat 100.000 sholat dikasih uang 50 juta, nggak bisa. Nah, berarti dengan kita menunaikan ibadah umroh
bahkan kita bisa sholat berkali-kali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka yang kita terima sangat banyak sekali. Bahkan umpama kita sudah mengeluarkan dana sekitar 30 juta. Kemudian sesampainya di Tanah Haram, di Masjidil Haram, kita hanya bisa berkesempatan sholat fardu satu waktu saja. Umpama katakan sholat subuh saja. Nyampe di masjid, kemudian kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, lalu subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah, kemudian ada sesuatu yang mengharuskan kita pulang ke negara, tidak jadi melaksanakan ibadah umroh, umpama itu. Nah, maka tetap saja nilainya itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan kita tadi mengeluarkan dana 50 juta atau 30 juta dan kita bisa sholat subuh di Masjidil Haram, itu nilainya lebih baik daripada 100.000 sholat. Dan bisa sholat sunnah fajar, padahal kita tahu sholat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok dikerjakannya di Masjidil Haram? Wah, tambah lagi, lebih baik daripada 100.000 sholat fajar. Siapa yang bisa membayar orang yang, atau bukan siapa yang bayar, siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh 100.000 sholat dalam satu waktu, atau melaksanakan sholat fajar 100.000 sholat dalam satu waktu, walaupun dibayar 50 juta, tentu tidak akan bisa. Artinya uang yang kita keluarkan untuk pelaksanaan ibadah umroh itu termasuk sangat murah, apalagi yang bisa kita kerjakan di sana sangat banyak, bukan hanya sholat 2 rakaat saja. Tambah lagi, bersyukur lagi. Lalu di Ka'bah sendiri, setiap hari itu, setiap saat Allah menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat di Baitullah. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Itu dalam hadis riwayat Tabrani. Ketika kita datang Masjidil Haram, masuk masjid, di dalam kita akan melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, kita sudah mendapat 20 rahmat. Kita berdoa, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa biron wa mahabatan. Ya Allah, tambahlah rumah ini, maksudnya Baitullah, keagungannya, kebaikannya, kecintaannya, dan lain-lain. Sudah dapat 20 rahmat. Apakah kita kemudian hanya melihat saja? Tentu tidak. Kita melaksanakan tawaf. Ketika kita melaksanakan tawaf, maka mendapatkan 40 rahmat. Tawaf satu set itu ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu kita sholat. Nah, ketika melaksanakan sholat, maka mendapatkan 60 rahmat. Di saat itu kita mendapatkan 120 rahmat. Padahal ya di negara kita, di luar sana, di luar Masjidil Haram, kita nggak bisa semudah itu mendapatkan rahmat Allah yang sangat banyak. Ini bisa pagi mendapatkan 120 rahmat, siang mendapatkan 120 rahmat, sore juga boleh, malam juga boleh, kapanpun waktunya, selama kita mau, kita bisa mendapatkan 120 rahmat. Tambah lagi di Masjidil Haram itu tidak ada waktu larangan sholat. Karena kata Nabi, janganlah kalian melarang untuk orang sholat kapanpun waktunya di Masjidil Haram, di Baitullah itu. Jadi tidak ada waktu larangan sholat khusus di Masjidil Haram. Habis sholat subuh mau tawaf, kemudian setelah tawaf sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, silahkan. Menjelang maghrib masuk masjid, kemudian tawaf, kemudian sholat 2 rakaat juga boleh, nggak apa-apa. Padahal itu kalau di luar Masjidil Haram kan waktu-waktu larangan. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya masih banyak keutamaannya, tapi saya tutup sampai di sini saja. Yang terakhir, tawaf di Baitullah itu pahalanya seperti memerdekakan satu orang budak keturunan Nabi Ismail. Setiap langkah satu kebaikan, ditulis satu kebaikan, kemudian dihapus satu kesalahan. Dan apabila bisa mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yaman, dihapus juga kesalahannya. Itu keutamaan yang luar biasa. Budak keturunan Nabi Ismail itu fisiknya baik-baik, bagus-bagus. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, makanya harganya sangat mahal. Beda dengan budak-budak biasa keturunan Bani Israel. Jadi kalau umpama kita kurskan dengan uang yang umpama itu,
budak biasa 50 juta, keturunan Nabi Ismail 150 juta. Nah, dengan kita tawaf di Baitullah, itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Baik, saudaraku sekalian, demikian, semoga bermanfaat. Atas banyak kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.